gue Jupaka, gue adalah lokal content creator. Gue suka banget nge-review dan juga memakai brand-brand lokal asal Indonesia. Dan saat ini domisili gue di Jakarta. Kairana Fashion startingnya dari waktu mulai bekerja awal, kalau nggak salah tahun 2009 sampai 2010. Pemicu awalnya mungkin waktu itu ada penghasilan sendiri, akhirnya bisa belanja brand-brand lokal. Sebenarnya pengen beli brand luar, tapi waktu itu saldonya nggak cukup. Jadi akhirnya beli brand lokal yang waktu itu keren-keren juga di zamannya. Era-era 2009-2010, mungkin era-era baju-baju distro kali ya. Hypebeast, oke. Saya bukan mengarah ke Hypebeast sih, waktu itu look up-nya memang di sosial media. Jadi banyak lihat fashion-fashion yang suka sih, tapi memang beberapa barometer yang saya suka tiru itu rata-rata biasanya kiblatnya Jepang. Kenapa sih Jepang? Karena Jepang itu saya suka banget gaya mereka yang clean, gak terlalu banyak aneh-aneh. Paling permainannya di aksesoris atau permainan di tone warna. Jadi lebih suka yang begitu sih. Jadi kalau dibilang hypebeast, enggak juga. Mungkin yang lagi tren saat itu aja sih di sosial media. Jadi lebih suka yang warnanya muncul karena berhubung kulit saya gelap ya. Jadi mungkin dengan warna yang berwarna bisa kelihatan lebih enak aja kalau lagi di tempat-tempat yang rame. Musik, oke. Secara ini Jakarta macet banget, jadi jarak dari satu titik ke titik yang lain pasti ada waktu. Biasanya musik itu menemani gue hampir setiap hari. Dan kalau lagi suntuk, lagi nggak ada meeting, pasti biasa dengerin musik. Makanya hal yang paling esensial biasanya gue selalu menggunakan musik berbayar ya, biar tidak ada iklan yang mengganggu saya selama perjalanan. Jadi cukup penting dan sangat menikmati musik sih, sangat suka banget sama musik. Bose itu harus diakui ya, awalnya tuh nggak kejangkau karena saya tahu harganya cukup premium saat itu. Jadi suka lihat reviewer, dulu kalau nggak salah nge-review temanku sendiri Wasa ya, kalau nggak salah dulu banget dia nge-review Bose. Jadi saya tahu harganya cukup premium, akhirnya kesampaian bisa beli satu koleksinya gitu. Dan emang nggak bohong sih, ada harga ada kualitas. Jadi memang kenapa disebut benda premium pasti kualitasnya jelas gitu. Jadi makin kesini akhirnya jadi salah satu esensial alat ya, karena sering dipakai buat dengerin musik, buat nonton juga kalau di perjalanan lagi di pesawat atau di mana-mana. Jadi salah satu gadget yang selalu gue bawa dan tidak boleh ketinggalan. Terima kasih Bose. Nggak berbayar loh ini by the way. Bose itu gue punya banyak banget, mulai dari si speaker itu gue punya 3. Satu gue pakai buat golf, jadi gue taruh tuh di pouch gue. Satu gue bawa biasanya kalau traveling, biasanya kalau keluar kota, yang sifatnya liburan, karena biasanya hotel atau di villa itu nggak nyediain, jadi buat denger musik. Satu gue taruh di rumah, biasanya kalau lagi dengerin sama anak-anak tuh, sama bocah-bocah lagi belajar dengerin musik ya, saya sebagai bapak yang baik ya, Cocomelon biasa musiknya dengerin itu gitu ya. Lalu ada yang kalau gadget-gadget yang kecil gini gue punya 3 ya. Jadi ada earbuds gue punya 3, 1 dipakai istri, 2 aku pakai ganti-gantian biasanya. Tapi lebih karena yang satunya udah lama, yang satunya baru. Satu lagi yang model headset. Nah headset itu biasanya buat traveling, biasanya kalau pakai pesawat atau lagi nggak mau digangguin kalau lagi di travel atau di bus gitu, lagi di transport. Biasanya biar nggak diganggu orang, walaupun kadang-kadang gue nggak nyala tuh, jadi gue pakai aja biar nggak ditanya-tanya orang. Situ juga salah satu trik ya, silakan jangan ditiru. Oke, earbuds itu sebenarnya paling gampang dipakai karena paling esensial karena kecil. Terus ada, kalau lu beli aksesorisnya juga gampang banget, dia ada karabinernya juga ya, tinggal taruh gitu. Jadi gue suka noise cancellingnya, itu yang paling esensial menurut gue, karena earbuds itu kan yang dicolok ke telinga ya sampai ke dalam gitu. Jadi kalau buat fitting itu kita biasanya benar-benar nggak keganggu. Jadi lebih gampang buat gue ngolah gitu suara. Sama biasanya kalau buat nonton gue pengen banget, kan gue sambil belajar juga bahasa gitu, biasanya lebih gampang kalau pakai fiturnya si Bose ini, karena Bose juga ada aplikasi yang bisa dipakai di handphone, jadi tinggal langsung diaktifin. Jadi menurut gue suka banget sama ketahanannya. Kalau nggak salah 4-6 jam itu awet banget, terus tinggal ngecharge 1-2 jam udah full lagi. Jadi gue bisa pakai 2-3 kali biasanya, dan cepet banget ngecharge-nya. Sama karena type gue udah rata-rata pakai type C ya, jadi gampang banget sih buat gue ngecharge-nya, tinggal bawa satu kabel applicable buat semua gadget gue. Jadi ya lumayan kekinian ya kalau buat gue yang memang nggak terlalu geek tech, tapi ya esensial buat pakai kemana-mana. Itu sih.
Oke, kalau Quickcomfort Ultra Earbuds ini yang baru, sebenarnya yang paling menarik pasti looks-nya. Karena kan gue banyak ketemu orang, jadi sebenarnya yang gue suka pasti desainnya dulu ya. Desainnya itu lebih cocok, nanti bisa di zoom aja. Poinnya adalah lebih catchy, jadi lebih kelihatan menarik buat gue yang gampang ketemu orang gitu. Sama sebenarnya fitur yang paling oke adalah immersive sound-nya, karena sebenarnya kalau kita buat nonton dengan musik gitu tuh kayak lagi di bioskop gitu, ada immersive sound yang seakan-akan suaranya itu ada di mana-mana gitu, kayak all around you gitu. Jadi buat gue yang suka banget dengar musik, cocok banget sih. Jadi ya namanya juga ultra ya, jadi ultra juga soundnya sih menurut gue. Jadi yang terbaru ya, lagi-lagi Bose itu secara harga juga masuk kategori premium, jadi kualitasnya juga nggak bercanda sih, dan looks-nya juga kelihatan mahal banget. Jadi cocok sih buat kita-kita, dan silakan dicoba aja sih menurut gue. Dan menurut gue lebih worth it yang baru karena esensial banget buat secara looks dan juga secara quality of the sound. Jelas ya, makanya tadi gue bilang kan look up-nya ke Japanese style gitu ya. Jadi Japanese itu kan sebenarnya pengennya clean. Jadi ya kebetulan gue lagi pakai yang motifnya lagi rame, tapi sebenarnya kan kalau lu lagi, kan gue juga suka naik MRT nih gitu ya. Jadi hal yang paling esensial kalau gue pakai misalnya si looks yang paling gampang gitu ya, itu kan orang melihat kita kan apakah lu anak jaksel gitu ya, atau anak apa gitu ya. Kalau lu pakai ini kan secara nggak langsung ada kelihatan bahwa ini kayaknya pegawai nih, budak korporat nih gitu ya. Jadi otomatis pasti nambah gaya kita kelihatan lebih esensial aja sih. Jadi kelihatan lebih pemanis, yang menurut aku nggak cuman gelang, nggak cuman kalung, nggak cuman jam, tapi earbuds ini juga bikin lu kelihatan lebih esensial dan lebih clean aja sih. Apalagi warna juga, kalau nggak salah Ultra Earbuds ini ada warna yang lebih, mungkin karena gue sukanya warna-warna earth ya, warna-warna bumi. Kalau lu suka juga mungkin ada warna moonstone yang warna biru, itu juga menurutku jauh lebih catchy gitu. Jadi lebih kelihatan lifestyle-nya lebih greget gitu sih. Sekarang gue lagi seneng banget denger lagu, bahkan gue sampai masukin di playlist sosial media gue ya. Itu adalah lagu dari sahabat gue, Hindia, lagunya Bhaskara yang berdansalah, karir ini tak ada artinya. Jadi buat teman-teman ya, berdansa aja. Jadi itu mengingatkan gue tentang kehidupan korporasi yang ya udah dinikmatin aja, namanya kita nyari duit ya, bagaimana juga. Jadi itu lagu yang lagi gue putar-putar setiap hari, dengerin aja musiknya. Pakai Bose biar makin greget.